Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar Excel kembali. Jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel saya, jangan sungkan like, komen, share, dan kalau suka dengan video saya jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Langsung saja kita belajar sum, yaitu sum dalam Excel yaitu untuk penjumlahan. Oke, di sini ada sum dan sum if. Bagaimana perbedaan fungsi sum dan sum if? Oke, kalau sum rata-rata kita sudah tahu lah, intinya untuk penjumlahan. Oke, langsung saja untuk sum kita sama dengan sum buka kurung, kemudian data mana yang akan dijumlah. Oke, seperti ini. Maka secara otomatis data terjumlah. Ini adalah contoh data pembagian buku untuk siswa. Oke, kemudian sum if. Sum if yaitu mencari jumlah data dengan kriteria tertentu. Contohnya kita mencari jumlah buku untuk siswa laki-laki. Berarti di sini kita hanya menjumlahkan buku untuk siswa laki-laki. Oke, caranya sama dengan sum if buka kurung, kemudian range yaitu range kriteria ini. Oke, range untuk kolom yang jenis kelamin, pisahkan dengan titik koma, kemudian kutip di sini laki-laki. Oke, tanda kutip lagi, kemudian pisahkan titik koma, kemudian mana yang akan dijumlahkan, maka data yang akan dijumlahkan ini yaitu sum range, data yang dijumlahkan. Kita blok sampai selesai, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis ini yang terjumlah adalah data dari laki-laki, yaitu buku dari laki-laki. Kemudian untuk perempuan bagaimana? Perempuan tinggal copy saja, kita pastekan di bawahnya. Oke, seperti ini, ganti perempuan seperti ini, perempuan. Oke, sangat gampang sekali. Nah, ini data penjumlahan menggunakan sum if, yaitu kalau di sini mencari data dari kriteria laki-laki dan perempuan. Oke, jika di sini ada gender yang berubah, jenis kelamin yang berubah, maka secara otomatis jumlah di sini pun ikut berubah. Sebagai contoh ini Lala seharusnya perempuan seperti ini. Kita enter, maka jumlah di sini pun ikut berubah menyesuaikan kriteria yang ada di sini. Oke. Pada kali ini pembahasannya yaitu sum ifs. Kalau video saya yang sebelumnya yaitu pembahasan sum dan sum if. Sedangkan ini sum ifs, sum if. Nah, ini ada beberapa perbedaan untuk penggunaan sum if. Oke, langsung saja. Sum ifs atau sum ifs, nah ini menggunakan rumus penjumlahan untuk menjumlahkan beberapa kriteria. Contohnya di sini ada yang ditanyakan jumlah buku untuk kelas 9A untuk siswa laki-laki. Jumlah buku kelas 9A untuk siswa laki-laki seperti ini. Oke, langsung saja. Sama dengan sum ifs.
seperti ini, buka kurung, kemudian sum rank. Data mana yang akan dijumlah? Berarti data, tentunya data jumlah buku. Oke. Kemudian pisahkan dengan titik koma. Kemudian kriteria 1. Kriteria 1 yaitu laki-laki. Laki-laki. Jangan lupa kriteria juga ditulis di sini ya. Kriteria juga ditulis laki-laki. Seperti ini. Maaf, jangan lupa diberi tanda kutip untuk penulisan huruf, jenis huruf. Pisahkan titik koma. Kemudian rank 2, kriteria 2 yaitu kelas. Ini. Kelas. Oke, karena di sini yang ditanyakan kelas 9A. Berarti pisahkan titik koma, tanda kutip 9A. Jangan lupa penulisan laki-laki dan 9A persis yang ada di data di sini. Misalnya di sini laki-lakinya hanya L, menggunakan inisial L, maka di sini juga L. Kemudian di sini 9A menggunakan 9A, maka di sini juga 9A menggunakan angka misalnya. Oke. Setelah itu jangan lupa tanda kutip, kemudian tutup kurung, enter. Maka secara otomatis jumlah buku untuk kelas 9A untuk murid laki-laki atau untuk siswa laki-laki adalah 82. Kemudian lanjut yang perempuan tinggal kita copy saja. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini. Oke, ganti pertanyaan. Pertanyaan 9A, tetap 9A, di sini ganti perempuan karena di sini yang ditanyakan perempuan. Perempuan. Seperti ini, kemudian enter. Oke. Kemudian untuk buku kelas 9B laki-laki, oke, kita pastekan lagi laki-laki 9B. Oke, sini ganti, tinggal diganti yang A menjadi B. Nah, ini laki-laki 9B. Oke, gampang. Kemudian 9B perempuan, jumlah buku 9B perempuan, ganti lagi sini 9B, kemudian di sini perempuan. Oke, perempuan. Oke, enter. Oke, selanjutnya yaitu untuk yang 9C laki-laki. Oke, kita pastekan lagi laki-laki, tinggal di sini 9C, enter. Oke, kemudian yang perempuan juga sama, tinggal kita pastekan lagi di sini perempuan, kemudian di sini ganti 9C, kemudian enter. Oke, selesai. Nah, itu penggunaan sum ifs, karena sum ifs itu untuk mencari jumlah dengan beberapa kriteria. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.